Tulisannya tuh salah satu karangan bunganya tuh di situ ada tulisannya begini. Yang kemaki harus dibina. Yang artinya kurang lebih tuh yang sombong atau yang songong gitu emang harus dibina, dan itu bentuk support warga Boyolali kepada TNI ya. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, terkait kejadian beberapa waktu lalu ya, yang katanya relawannya Pak Ganjar ini dipukuli oleh oknum TNI. Kali ini ada tanggapan dari Mas Gibran sendiri guys. Kemudian ada juga warga Boyolali yang langsung memberikan tanggapan dia gitu ya, bagaimana kejadian tersebut, dan dia ada di lokasi itu dan dia sendiri juga merasa terganggu sebetulnya. Kemudian ada support dari warga Boyolali yang justru mendukung TNI gitu ya, dengan mengirimkan karangan bunga, dan di situ tuh ada tulisannya guys. Tulisannya tuh salah satu karangan bunganya tuh di situ ada tulisannya begini. Yang kemaki harus dibina. Yang artinya kurang lebih tuh yang sombong atau yang songong gitu emang harus dibina, dan itu bentuk support warga Boyolali kepada TNI ya. Seperti itu guys, dan langsung aja nih kita bacakan ya bagaimana sih tanggapan atau sikap Mas Gibran ya ketika ditanya soal pengeroyokan di Boyolali. Nah di momen ini guys, ketika Mas Gibran itu ditanya gitu ya sama wartawan bagaimana tanggapannya gitu ya mengenai insiden yang terjadi di Boyolali. Mas Gibran di situ menjawab ketika ditanya bagaimana itu himbauannya kepada masyarakat ya setelah adanya insiden tersebut. Mas Gibran akhirnya berkomentar dengan memberi saran gitu ya, dengan mengatakan jangan terpancing katanya. Terus katanya kalau misalnya mau kampanye, silahkan kampanye yang tertib dan jangan pakai knalpot brong. Seperti itu guys komentar dari Mas Gibran. Jadi dia menghimbau ya supaya kampanye ya silahkan kampanye dengan baik gitu ya, jangan pakai knalpot brong. Nah seperti itu anggapan Mas Gibran ya mengenai insiden yang terjadi di Boyolali kemarin itu. Jadi sudah dihimbau gitu sama Mas Gibran bahwa jangan pakai knalpot brong gitu, karena emang udah nggak zaman ya pakai kampanye pakai knalpot brong gitu loh, bahkan udah ada aturannya gitu guys. Dan sekarang kita lanjut ke berita ya yang menunjukkan bahwa ada karangan bunga gitu yang diberikan oleh warga Boyolali sebagai bentuk dukungan kepada TNI yang muncul di Yonif 408 Boyolali guys. Jadi seperti ini gambarnya ya guys ya. Nah di situ kalian bisa baca tuh di salah satu karangan bunganya tulisannya yang kemaki harus dibina, love TNI begitu guys. Jadi di situ juga ada komentar netizen ya di gambar tersebut, tulisannya tuh warga Boyolali keren gitu. Jadi memang itu adalah bentuk dukungan dari warga Boyolali kepada TNI ya, ketika setelah terjadinya kejadian kemarin gitu. Jadi ternyata masih banyak warga Boyolali sendiri yang support kepada TNI gitu. Jadi bentuk supportnya pun bukan dalam bentuk yang heboh dan gimana gitu ya, tapi cuma mengirim karangan bunga, dan jadi bentuk dukungannya tuh juga bagus gitu loh, soft gitu loh, dilakukan dengan sangat halus gitu dukungannya. Nah sekarang kita lanjut ke komentar atau statement dari warga Boyolali langsung ya mengenai kejadian kemarin. Jadi ini guys warga Boyolalinya, si ibu ini. Jadi ibu ini adalah warga Boyolali yang menanggapi komentar dari ibu-ibu kacamata gitu ya, yang mengatakan ibu itu waktu itu bilang
cukup dibentak aja mungkin udah takut gitu. Jadi ibu ini jadi terus ditanggapi sama warga Boyolali ini, guys. Jadi ibu Boyolali ini berkomentar begini. Sek Bu, katanya. Saya kebetulan warga Boyolali ya Bu ya. Jadi saya tahu benar tuh gimana kondisinya Boyolali kemarin waktu kampanye relawannya Pak Ganjar, katanya. Terus dia juga bilang ya, disclaimer dulu bahwa dia ini gak bermaksud untuk bela siapapun, bukan bela TNI, bukan bela relawannya Pak Ganjar atau bela siapapun ya. Terus dia di sini cuma menyuarakan bagaimana perasaan dia sebagai warga Boyolali yang merasa terganggu dengan adanya kampanye menggunakan knalpot brong, di mana mereka menggeber-geber motornya itu yang suaranya sangat berisik, bahkan membuat kuping saya sakit. Even itu saya di dalam mobil, katanya ya, itu begitu berisik dan membuat kuping saya sakit, katanya. Belum lagi itu mereka menggeber-geber di jalan, menguasai jalan, memenuhi jalan dan mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Mereka nggak pakai helm dan merasa jalanan itu punya mereka sendiri gitu. Belum lagi warga lainnya yang mungkin merasa terganggu karena ada keluarganya yang sakit, butuh ketenangan, butuh istirahat. Tapi sepanjang hari itu ya, dari pagi sampai siang itu suara brang-breng motor itu nggak berhenti, katanya. Terus apakah kita sebagai warga juga bisa menegur gitu, menegur mereka yang berisik ini? Terus dia bilang nggak bisa Bu, kalau misalnya saya yang negor nanti saya yang jadi dimasak dan dipukulin, katanya. Lagian ya Bu, setahu saya kampanye menggunakan knalpot brong itu kan udah dilarang, tidak diperbolehkan lagi. Kenapa masih nekat sih? Kenapa nggak pakai kendang aja gitu, terus di atas truk pakai kendang, koploan, mengundang Via Valen atau Denny Caknan gitu? Di Boyolali kemungkinan bisa lebih seru gitu ya, bisa joget bareng gitu, daripada pakai knalpot brong yang bikin kupingnya sakit dan mengganggu pengguna jalan yang lainnya karena mereka arogan Bu di jalan gitu. Jadi ngasih tahu ya bahwa selain emang pakai knalpot brong dan beberapa perlengkapan lain yang nggak dipakai gitu, memang mereka ini terasa arogan di jalan gitu guys. Terus dia juga bilang, saya ingin negor rasanya, tapi kan saya juga takut dipukulin, nanti malah saya yang masuk rumah sakit gitu Ibu. Makasih, selamat sore. Jadi seperti itu komentar dari warga Boyolali langsung ya, mengenai tanggapan dari ibu-ibu yang pakai kacamata yang kemarin tuh bilang mungkin dibentak aja udah takut mereka, jadi kayaknya membela relawan Ganjar gitu ya. Nah, si ibu ini berkomentar seperti itu guys, dimana dia bilang dia memang ada di lokasi ya waktu itu ya, dan dia merasa sangat berisik banget. Bahkan dia itu waktu itu di dalam mobil aja masih berisik banget. Nah, dia itu merasa juga bahwa orang-orang yang kampanye kemarin itu merasa arogan dan menguasai jalan, seakan-akan menguasai jalan. Nah, itu sangat mengganggu pengguna jalan yang lain. Selain itu juga ditakutkan juga mengganggu warga sekitar gitu ya. Siapa tahu ada keluarganya yang sakit, masih butuh ketenangan gitu ya. Malah diganggu dengan suara berisik knalpot brong orang-orang yang kampanye itu guys. Nah, itu tanggapan dari warga Boyolali sendiri ya mengenai insiden kemarin gitu. Dia bilang bahwa dia sendiri juga sebetulnya pengen menegur gitu ya, tapi takut dia yang dipukuli, nanti dia yang masuk rumah sakit. Seperti itu guys, itu komentar dari warga Boyolali ya. Nah, langsung nih kita lanjut ke komentar netizen nih guys. Jadi ada beberapa netizen yang masih mengomentari video Pak Ganjar ya, yang kemarin bilang bahwa apa yang dilakukan oleh TNI itu nggak benar, dan dia juga akan menjenguk tuh korban dan juga akan memprotes gitu pihak-pihak terkait tuh supaya segera diselesaikan permasalahan ini gitu. Nah, netizen yang berikutnya ada bapak ini guys. Jadi setelah melihat videonya Pak Ganjar ya, dia berkomentar begini guys. Bos, jangan jadi calon pemimpin itu yang kayak mafia. Pemimpin jangan memprovokasi. Terus negeri ini mau dibawa kemana?
TNI Polri itu loh, putra-putra terbaik bangsa ini katanya. Garda terdepan. Jangan kau jadikan korban politik katanya. Model kayak gini mau kamu pilih? Hahaha. Paham katanya. Terus dia ngulang lagi, model kayak gini mau kamu pilih katanya. Banyak yang akan jadi korban nanti. Nah seperti itu ya komentar bapak ini mengenai videonya Pak Ganjar ya. Dia bilang katanya jadi pemimpin atau jadi calon pemimpin tuh jangan provokatif gitu menurut dia. Kemudian dia juga bilang jangan jadikan TNI dan Polri atau putra-putra terbaik bangsa yang ada di garda terdepan itu korban politik gitu. Terus dia juga bertanya model kayak gini mau dijadikan pemimpin. Nah itu tanda pertanyaan dia gitu ya. Terus dia takutnya nanti akan banyak yang dijadikan korban. Nah seperti itu guys komentar dari bapak ini ya guys ya terhadap videonya Pak Ganjar tersebut. Nah sekarang kita lanjut nih ke komentar netizen yang berikutnya ya guys ya. Berikutnya ada Mas ini guys. Jadi Mas ini setelah melihat videonya Pak Ganjar, dia juga berkomentar begini guys. Di video Pak Ganjar itu kan ada momen ketika Pak Ganjar bilang jangan terprovokasi, jangan memprovokasi terus kemudian marah, terus gelutan gitu kan, bertengkar lah gitu. Terus dia langsung menjawab begini. Nah ini bener banget nih, jangan sampai memancing emosi ya Pak Ganjar, kata dia. Nanti di komplek militer digeber-geber, nanti diselepet masuk rumah sakit, kata dia. Diselepet. Dan ini intinya tolong diperhatikan lagi ya pendukung dan relawannya Pak Ganjar, jangan sampai geber-geber lagi, nanti diselepet lagi malah repot gitu, nanti menjual kesedihan lagi katanya. Terus dia menyebutkan Pak Hasto, dia bilang Hasto Kristianto nanti menjual kesedihan lagi, nangis lagi. Terus dia bilang, Pak Hasto ini sempat bilang kan kita protes keras gitu kan. Terus dia nanya nih, saat relawannya masuk ke acara PSI, kemudian masuk ke gerbang dan menggeber-geber motornya, itu Pak Hasto Kristianto tuh kemana gitu loh. Dia bilang protes keras apa enggak gitu. Nanti kalau kita protes keras dibilangnya macem-macem. Nanti dibilangnya partai anak kecil, partai bocil, partai anak kemarin sore, seperti itu. Hasto Kristianto selalu menjual kesedihan, memang susah. Seperti itu ya komentar dari Mas ini kayak. Jadi dia bilang, ya memang Pak jangan memancing emosi sehingga nanti diselepet malah masuk rumah sakit nanti repot. Diselepet ya bahasanya kayak Caimin. Jadi dia mengembalikan itu kepada Pak Ganjar. Ketika Pak Ganjar bilang jangan memancing emosi, ya bilangin juga gitu ke relawannya supaya jangan memancing emosi juga. Nanti diselepet masuk rumah sakit kan repot gitu dia bilang. Terus nanti dibilang nanti Pak Hasto jual kesedihan lagi katanya ya, dengan bilang protes keras. Nah dulu ketika relawannya Pak Ganjar juga masuk ke acara PSI gitu ya, masuk ke gerbang bahkan dan menggeber-geber, sempat ada tuh. Itu kemana tuh Pak Hasto? Nggak ada tuh ngomong apapun. Apakah dia juga bilang memprotes keras? Terus kalau misalnya kita atau pihak si Emas tadi ya, dia kan anggota PSI kalau nggak salah, bilang bakal protes keras, nanti disebutnya macem-macem, dibilangnya partai bocil dan lain sebagainya, malah dibalik katain gitu. Nah jadi seperti itu guys komentar si Mas ini ya. Ya seperti itulah kurang lebih, kalian pasti ngerti apa yang dimaksud gitu loh. Nanti takutnya ujung-ujungnya dibuat ngejual kesedihan lagi gitu. Nah sekarang kita lanjut ke komentar netizen yang terakhir guys, dari Bapak Biru ini ya. Bapak Biru ini juga mengomentari Pak Ganjar. Dia bilang begini guys. Dia mengomentari Pak Ganjar dan dia bilang begini. Jangan semena-mena karena yang dihadapi adalah rakyat. Rakyat yang mana Pak Ganjar? Seharusnya Bapak lebih bijak dalam berkomentar, katanya. Walaupun itu relawan Bapak sendiri. Terjadinya kesalahpahaman antara relawan Bapak dan TNI.
Seolah-olah Bapak ini menyudutkan TNI gitu. Lihat dulu perkaranya. Apa baik menggeber-geber motor menggeber-geber motor di depan Kodim? Baik, begitu. Menggeber-geber di depan intinya menggeber-geber motor emang baik gitu kan. Terus dia bilang, saya tanyakan kepada PDIP baik apa enggak gitu guys. Terus dia bilang lagi, yang dipermasalahkan di sini adalah koordinator kampanyenya yang seharusnya itu mengarahkan nih supaya tidak melewati Kodim, Polsek, rumah sakit, tempat ibadah yang barangkali sedang melakukan ibadah gitu, tempat ibadah itu. Agar tidak terjadi bentrokan dengan kubu lain juga. Seperti itu. Koordinatornya yang harusnya dipermasalahkan katanya. Jadi jangan seolah-olah Bapak membela relawan Bapak dan menyalahkan TNI. Gak bisa gitu juga Pak. Di sini ada 321 katanya, apa tuh ya, di Majalengka. Ada nggak warga yang berani menggeber-geber motor di depan 321? Bukan karena mereka takut Pak, tapi karena mereka cinta sama aparat negara katanya. Mereka menghargai. Saya kalau lewat situ, si Bapak ini kalau lewat situ juga gitu ya, dia juga pelan-pelan. Paling larinya 50 gitu ya. Udah lewat situ, nanti dia gas lagi, kencang lagi gitu. Jadi menghargai, cinta. Dan apakah saya berani geber-geber di depan Polres Sumber, kata dia. Gak berani Pak. Bukan karena saya takut, tapi karena saya cinta sama abdi negara. Apalagi di depan sekolah gitu ya. Ya begitu, seharusnya Bapak lebih bijak lagi dalam berkomentar. Oke Pak. Nah seperti itu. Jadi begitu komentar si Bapak ini ya guys ya kepada Pak Ganjar, yang ya dia bilang ini seharusnya yang keliru tuh ya memang yang mengarahkan ya, itulah harusnya diarahkan supaya tidak lewat tempat-tempat yang tidak seharusnya dilewati motor berknalpot brong gitu ya. Karena emang ditakutkan mengganggu yang lain. Termasuk rumah ibadah tadi juga disebutkan memang ya, kalau misalnya ada orang ibadah takutnya juga mengganggu gitu, bukan cuma markas TNI atau Polri doang gitu, bahkan juga sekolah, juga rumah sakit. Ya memang perlu diperhatikan lagi itu. Jadi dia memberikan pesan gitu ya ke Pak Ganjar supaya tidak lebih membela relawannya, tapi dilihat juga gitu duduk perkaranya dan tolong dikondisikan itu relawannya. Jadi seperti itu guys. Tanggapan Mas Gibran, tanggapan orang Boyolali dan support orang Boyolali kepada TNI, dan beberapa komentar netizen kepada Pak Ganjar dan juga mengenai insiden kemarin. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.